Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video pembelajaran kali ini masih pada sub pokok atau materi limit fungsi trigonometri. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang subbab menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan metode pemfaktoran. Indikator pencapaiannya, siswa dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan metode pemfaktoran. Materinya, metode pemfaktoran digunakan apabila nilai substitusi fx per gx dari limit x mendekati a fx per gx adalah 0/0. Metode pemfaktoran mengubah bentuk fx per gx menjadi bentuk x ditambah b dikali px dibagi x tambah b dikali qx, di mana x plus b merupakan faktor yang sama-sama dimiliki oleh fx dan gx dengan syarat px dan qx tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi metode pemfaktoran sendiri adalah kita merubah bentuk fungsi trigonometri dengan konsep penyederhanaan atau memfaktorkan fungsi f dan fungsi g-nya dengan syarat faktor-faktornya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh saja. Ini ada dua buah contoh. Kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama, limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 dikali sin x dikurangi 3 dibagi dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 dipangkatkan 2. Ya, penyelesaiannya, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita cek secara substitusi dulu. Ya, jadi kita cek secara substitusi. Ternyata setelah dicek secara substitusi, kita dapat hasil 0/0. Ya, jadi setelah kita cek secara substitusi dengan mensubstitusikan x sama dengan 3 pada fungsi trigonometri, maka didapat nilai 0/0. Jadi kita lanjutkan dengan metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran sendiri, sebelum kita membahas secara lebih jauh, kita cari mana saja sih yang akan kita faktorkan untuk soal ini. Nah, untuk soal nomor 1, bentuk yang akan kita faktorkan ada dua. Pertama, x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12. Yang kedua, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Ya, kita cari faktornya. Ini didapat faktor dari x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 itu adalah x dikurangi 4 dikali x dikurangi 3. Dan yang kedua, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 itu didapat faktornya x dikurangi 3 dikali x ditambah 2. Nah, faktor-faktor tersebut kita substitusikan pada bentuk soalnya. Nah, setelah disubstitusikan, maka didapat bentuk soalnya berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita uraikan lagi. Karena di bawah ini ada pangkat 2, maka kita uraikan. Nah, di sini x dikurangi 3 kita uraikan atau kita tulis secara 2 kali, sedangkan x ditambah 2 kita kuadratkan. Kenapa x dikurangi 3 ini saya tulis 2 kali? Karena ada bentuk yang sama nih. Soalnya kita bisa sederhanakan atau kita coret lah. Sehingga didapat bentuk limit x mendekati 3, x dikurangi 4 dikali sin x dikurangi 3 dibagi x dikurangi 3 dikali x plus 2 pangkat 2. Nah, ada cara sederhana ketika kita menyelesaikan bentuk limit dari limit trigonometri. Cara sederhananya, konsepnya ini. Setiap ada kata sin dan kata tan, silakan kalian coret atau kalian hilangkan. Awas, penghilangkannya itu bukan membagi habis atas bawah, bukan. Tapi hanya dicoret saja. Contoh kayak di sini nih. Ini kan ada kata sin nih. Kita coret saja sinnya. Ya, jadi yang awalnya bentuk sin x dikurangi 3 ini bentuk trigonometri. Karena di limit trigonometri khusus untuk sin dan tan itu bisa dicoret. Jadi nanti bentuknya jadi bentuk aljabar. Ini ada yang sama lagi.
kita sederhanakan lagi. Nah, untuk yang garis merah ini adalah garis penyederhanaan. Kalau penyederhanaan harus atas dengan bawah. Tapi kalau garis hitam ini adalah penghilangan atau menghilangkan kata sin. Jadi nanti bentuk sederhana dari soal nomor 1 ini berubah menjadi limit X mendekati 3, X dikurangi 4 dibagi X ditambah 2 pangkat 2. Selanjutnya apa? Tinggal substitusi. Berarti nanti X yang di sini dan yang di bawah kita ganti dengan 3. Berarti 3 dikurangi 4 dibagi 3 ditambah 2 kuadrat. Jadi nanti didapat negatif 1 per 25. Nah, ini nilai dari soal nomor 1. Ya, jadi ini penambahan nih. Jadi perlu diingat untuk limit fungsi trigonometri, setiap ada kata sin dan tan silakan kalian coret atau kalian hilangkan. Ya. Ini saya bedakan dengan garis ya. Garis merah itu artinya penyederhanaan, sedangkan garis hitam adalah menghilangkan. Ya. Kita bahas contoh yang kedua. Ya, di sini contoh yang kedua, limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangi 4 dikali tan 2X dikurangi 4 dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dipangkatkan 2. Penyelesaian sama seperti tadi juga, kita cek secara substitusinya. Ternyata secara substitusi soal nomor 2 juga sama, menghasilkan 0 per 0. Maka kita lanjutkan dengan metode pemfaktoran. Nah, untuk mencari metode pemfaktorannya, kita cek dulu mana yang akan kita faktorkan. Oh, di sini juga ada 2. X kuadrat dikurangi 4 dan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Kenapa 2X dikurangi 4 ini tidak cari faktornya? Karena dia sudah merupakan bentuk linier atau bentuk pangkat 1, jadi tidak usah difaktorkan lagi. Ya, kita cari faktornya. Dari X kuadrat dikurangi 4 itu didapat faktor X ditambah 2 dikali X dikurangi 2. Sedangkan X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 itu didapat faktor X ditambah 1 dikali X dikurangi 2. Kemudian kita substitusikan faktor-faktor tersebut. Ya, jadi nanti X kuadrat dikurangi 4 diganti dan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 juga diganti. Langkah berikutnya kita uraikan lagi. Ternyata di sini ada pangkat 2 sama seperti soal yang tadi, kita uraikan juga. Di sini yang kita tulis 2 kali adalah X dikurangi 2-nya karena ada bentuk yang sama, sedangkan X ditambah 1 biarkan dalam bentuk pangkat 2. Ini ada yang sama, kita sederhanakan sehingga nanti bentuk yang didapat X ditambah 2 dikali tan. Nah, lihat di sini, ini kan 2X, di sini 4. Kita sederhanakan atau kita distributifkan, jadi bentuknya 2 dikali X dikurangi 2. Nah, di sini ada kata tan lagi. Nah, seperti tadi juga, ingat setiap ada kata sin dan kata tan, silakan kalian coret atau hilangkan saja. Di sini saya hilangkan dengan pencoretan warna hitam. Ternyata ketemu lagi ada bentuk yang sama lagi nih, X-2 dan X-2. Kita sederhanakan lagi. Jadi soal nomor 2 ini bentuk sederhana soalnya adalah limit X mendekati 2 dikali X ditambah 2 dibagi X tambah 1 kuadrat. Langkah berikutnya tinggal substitusi X-nya dengan 2. Jadi nanti didapat 8 per 9. Nah, ini contoh untuk soal nomor 2 ya. Ini ada soal latihan, silakan kalian kerjakan. Apabila masih ada yang kurang jelas, silakan tulis di komen, tanyakan ya. Untuk video selanjutnya nanti saya akan buat materi berikutnya setelah ini. Tetap stay di channel Sarjana Panda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.